Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian ada di dalam kondisi yang baik. Nah teman-teman, meskipun saat ini kita tidak bisa melaksanakan persekutuan Stadion Next Generation, tapi kita tetap bisa beribadah bersama di dalam channel YouTube ini. Nah mari sebelum kita akan merenungkan, belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Akan ada teman yang memandu kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. I applied for Harvard for 10 times rejected. When KFC come to my city, You applied. 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. One of the secret source for Alibaba's success is that we have a lot of women. 47% of our company are women.
If you want to win in 21st century, empower others, making sure the other people better than you are, then you will be successful. So I find the women, they think about the others more than they think about themselves. China today is the second largest economy in the world. China should pay attention to the quality of the economy. Just like a human growth, certain time the slow of growth of your body is slow, but you should grow your mind, grow your culture, grow your value, grow your wisdom. I think China is moving to that direction. When you have $1 billion, that's not your money. That's the trust society give on you. So many people I talked to at that time for Alipay, they say, this is the stupidest idea you have ever got. But I say, I don't wear the stupid clever as long as people use it. Now we have 800 million people using this Alipay. Tai Chi is about how you balance, how you work, like a competition. People say when I compete with eBay, say, you hate eBay. No, I don't hate eBay. It's a great company. They come, I go. Tai Chi is like, you fight here, I go over there. You put it on the top, I go to down, right? So it's a balance. Many years ago, I want to change the world. Now I think if we want to change the world, we change ourselves. Change ourselves is more important and easier than change the world. And second is that I want to improve the world. Because to change the world may be Obama's job. Because my job is to making sure that my team are happy. Because my team are happy, they can make my customer happy. I remember one of the senior management of Walmart guys came to Hangzhou 5 years ago. I said, maybe in 10 years we'll be bigger than Walmart. He said, young man, you have a good hope. If you want to have 10,000 new customers, you have to build a new warehouse and this, that. For me, 2 servers. Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam persekutuan SNG Fellowship online. Online, ya, betul. Nggak terasa ya. Sudah sebulan ini kita beribadah dengan model yang seperti ini. Nah, semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah. Di rumah. Iya, stay at home. Oke. Nah, Mister, tadi sebelum kita mulai, kita sudah lihat video. Ya, video tentang siapa itu? Jack Ma. Tentang itu kesuksesan sukses ala dengan Jack Ma. Perjuangan. Iya, ya. betul. Dia pernah jadi guru, pernah jadi pemandu wisata, pernah jadi apa lagi? Ditolak KFC tadi. Iya, dia mau jadi KFC. waiters atau mau jadi tukang masak KFC mungkin ya. Iya, ya. dia Terus ditolak, betul. akhirnya dia terdampar di Amerika. Betul. Terus dia jadi sukses di sana. Karena jual online dia di digital ya. Iya. Digital. Oke, kalau bicara soal Jack Ma yang seperti ini, kita tahu kalau Jack Ma itu adalah salah satu tokoh panutan zaman ini kalau bicara soal sukses. Orang dan banyak pastinya belajar dari Jack Ma, gitu ya. Iya. Pastinya dia ini, Sir. Kalau bilang Jack Ma, maka kita bisa lihat tadi dari video tadi, Jack Ma itu orang yang sangat berusaha. Dia berjuang keras, dia memaksimalkan, ada kesempatan dia ambil. Pokoknya sedikit lebih maju, sedikit berbeda, sedikit dia lihat peluang dia ambil. Tapi selain itu juga ada yang menarik dari Jack Ma. Apa yang bisa kita pelajari dari video itu? Coba. Selain yang usaha keras tadi, kita bisa lihat bagaimana Jack Ma dia memulai usahanya dengan sebuah keunikan. Dia memiliki dasarnya ini yang agak berbeda dibandingkan yang lain. Dasarnya itu meliputi salah satunya bagaimana dia menggunakan prinsip Tai Chi. Jadi agamanya tuh, jadi dia bagaimana dia memandang musuh, terus kemudian dia memanfaatkan keseimbangan. Ini dia. Jadi dia memasukkan konsep-konsep agamanya, dipengaruhi oleh agamanya, kepercayaannya, beliefnya, termasuk ketika dia menghargai wanita, menghargai orang-orang yang terbuang, tersisih, sehingga dia bisa sukses di situ. Iya, berarti itu dasarnya ya. Dasarnya dia meraih suksesan. Iya. Oke, jadi. Nah, kalau bicara soal ini berarti setiap orang memang biasanya kalau untuk dapat sukses dia pasti punya dasar. Ada orang dia seperti yang saya tahu ada orang yang meraih sukses karena dulu misalnya ditolak misalnya.
Wah, Jadi ditolak karena Ditolak dari apa nih? pekerjaan. Ditolak dari pekerjaan. Oh. Ditolak dari pekerjaan, terus dia karena dia ditolak, dia ya seperti Jack Ma tadi. Dia ditolak, terus kemudian dia mungkin juga dia apa namanya? Oh, aku ditolak nih. Nanti aku akan membuktikan aku bisa. Maka dia berjuang sampai dia bisa. ya kan tadi dia ditolak sama KFC, iya, 24 orang, cuma dia yang ditolak, Iya. gitu ya. Betul. Oke, Nah, berarti jadi dia digerakkan, dasarnya dia berjuang adalah karena masa lalunya, karena kepahitan di masa lalunya. Ada orang ditolak cinta, Sir. Dan karena dia ditolak sama seorang, dia bilang, awas ya, kalau aku dapat yang lebih baik, aku akan tunjukkan sama kamu. itu masa Lawan lalu Mister ya? Lelaki berarti di sana, Sir. Itu masa lalu Mister. Ya, Oke. ada orang yang seperti itu, dia punya dasarnya adalah masa lalunya dia. Masa lalunya dia mempengaruhi dia untuk dia berjuang meraih kesuksesan. Oke, berarti kembali ke topik ya, karena kita sedang membahas Paulus. surat Filipi, Betul. Paulus, Betul. ya. Apa yang Paulus katakan tentang kesuksesan? Nah, Ya. oke, Sir. Apa yang menjadi dasarnya? Iya, betul. Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu Filipi 3 ayat 7 Filipi sampai 3. yang Oke, ke-11 Filipi ya. 3. Kita buka sama-sama. Oke. Teman-teman boleh melihatnya di layar. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ya. Ya, oke. Oke. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Mister, mungkin akan menarik kalau misalnya kita membahas apa yang Paulus katakan sebagai sampah itu. Nah, Paulus kan orang yang sangat sukses pada zaman dahulu, ya. Dia sangat sukses, terus dia sangat terkenal, tapi akhirnya dia menganggap semuanya itu sampah. Bagaimana, betul, Sir? Nah, betul. Memang kita ingat Paulus adalah seorang yang sangat taat di agama Yahudinya. Iya. Paulus adalah dulu waktu dia bernama Saulus, dia adalah orang yang sangat cerdas, anak Gamaliel, anak didik Gamaliel, yang taat menjalankan ritual Yahudi, bahkan dia memusuhi orang-orang Kristen. Tapi yang menarik adalah segala kesuksesannya dulu itu ketika dia mengenal Kristus dan dia berusaha mendalami Kristus, dia mencoba lebih mengenal Kristus, maka semua yang dia anggap sukses itu dianggap adalah sampah. Nah, ini Sampah. menarik nih. Sampah nih yang masalah kesuksesan masa lalu itu adalah sampah. Yang menarik itu sampah itu apa ya? Sampah. Sampah itu apa, Sir? Yang Anda yang pernah belajar teologi yang Oh, masih fresh nih. saya tahu. Sampah ini. Bahasa Yunaninya sampah itu adalah rosok. Rosok. Enggak. Bercanda. Nah, agak susah sebutnya, saya juga lupa ingat ya, karena bahasanya kan memang sulit ya. Tapi pengertiannya sendiri dalam bahasa Yunani ya, bahasa aslinya itu sebenarnya bukan sekedar sampah, bukan sekedar bungkus makanan terus kita makan kita buang itu jadi sampah, ataupun mungkin sesuatu yang nggak kepake kita buang gitu, bukan seperti itu. Tapi ini bisa diartikan lebih sebagai kotoran ya. Oh, kotoran. iya, Jadi betul. sudah bukan sampah lagi tuh, kotor banget kan, jijik. Sesuatu yang menjijikkan, Nah, iya. sesuatu yang apa ya, gilani gitu. Iya, Wah, kalau gilani. diingat gilani. Iya. Padahal itu orang-orang lain anggap sebagai wow, Kebanggaan. Tapi Nah. ketika dia punya dasar yang berbeda, Iya. dia bisa lihat itu bukan wow, itu gilani. Karena dasarnya sekarang adalah Kristus. Oh. Betul Jadi, ya, ketika dia punya dasar Kristus, maka seluruh kebanggaannya yang dulu, yang ketika dia meraih di luar Kristus itu dia sebagai sesuatu yang, wah, ini bukan sesuatu yang menarik lagi. Saya pengen mengenal Kristus, lalu mendasarkan kesuksesan saya berdasar pengenalan saya pada Kristus itu. Oke, jadi kalau misalnya Paulus sudah mengenal Kristus, sudah selamat, sudah percaya, dia nggak perlu lagi ngelakuin hal-hal yang kayak dulu,
membangga-banggakan sesuatu dan ya mungkin nggak perlu ngapa-ngapain lagi kan, yang penting Jadi udah malas selamat gitu ya? Iya, jadi malas. Kemudian Iya. kalau yang lain sukses, berusaha sukses, ini sudah Iya, saya tenang-tenang aja gitu. Nah, ini faktanya Jadi kayak menariknya. gimana? Nah, ini Gitu. fakta menariknya adalah Paulus justru berusaha ketika dia mengenal Kristus lebih lagi, Paulus itu semakin mengenal Yesus, itu mengasihinya. Yesus memberikan banyak hal untuk disebarkan pada banyak orang. Yesus pengen dirinya menjadi berkat buat orang lain. Ketika dia kenal kasih Kristus kepada dirinya dan kepada orang lain, dia berjuang keras, berusaha keras untuk membawa kasih itu pada orang lain. Jadi malah dia pada akhirnya, Paulus katakan, dia berjuang lebih keras daripada para rasul yang lain. Dia berjuang lebih keras daripada orang-orang yang lain karena dia mengenal Kristus. Jadi bukan dia jadi malas, justru dia berusaha semakin lagi. Jadi gini, Sir, berarti dasar kesuksesan seorang Paulus itu adalah pengenalan akan Kristus. Betul. Dan semakin dia mengenal Kristus, dia melakukan lebih lagi daripada yang orang lain lakukan. Jadi pengenalan akan Kristus itu membuat Paulus itu meninggalkan semua kebanggaan dan kebanggaan diri dia. Ya, kebanggaan diri sendiri. Terus dia berjuang untuk Kristus, Ya, seperti betul, itu. Betul. Ya. Karena dia tahu Yesus mengasihinya, maka dia berjuang keras untuk mengasihi Kristus lewat semua apa yang dia lakukan. Ada nggak orang kayak gitu sekarang? Sir? Nah, itu dia. Menariknya adalah kita kayaknya sudah menyiapkan deh sebuah Ada ya? video ya, Ada beberapa video ya? Oke. beberapa orang yang bukan mencoba, tapi beberapa orang yang berupaya keras memuliakan nama Tuhan, sukses di bidangnya, dan di situ nama Tuhan dimuliakan. Oke. Di bidang olahraga nih khususnya. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, kita Oke. saksikan yang ini dulu. Nah, Mister, mungkin seperti orang-orang yang dalam video tadi, itu orang-orang yang suka olahraga, sport semua ya. Ya. Dia orang Kristen juga, dan dia memaksimalkan apa yang Tuhan berikan, ya, apa yang Kristus berikan, dan dia memuliakan Tuhan. Ya. Kita harus belajar demikian nggak? Sir? Iya, betul. Berarti kita harus belajar demikian juga. Kita harus memaksimalkan apa yang kita punya. Sejarah itu mencatat bagaimana orang Kristen itu, banyak orang Kristen itu diberikan banyak talenta. Ada yang jago main musik, ada yang diberi talenta otak nalar yang sangat bagus, sangat cerdas, jago matematika. Banyak ilmuwan itu juga dari orang Kristen. Banyak filsuf Kristen juga banyak. Banyak matematikawan, biologi. Kalau biologi apa? Biologiawan. Itu orang Kristen juga, saintis itu orang Kristen. Dan mereka menggunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berarti kita harus memaksimalkan apa yang Tuhan berikan pada kita, dan kita meraih kesuksesannya buat Tuhan, bukan buat kita diri sendiri. Bukan buat kita. Ya, kita pasti juga senang kita sukses. Tapi lebih dari itu, kita melakukannya sebagai wujud cinta kita mengasihi Tuhan. Do your best gitu ya. Buat gereja juga. Buat gereja juga. Gereja itu buat Tuhan ya. Gereja kan buat Tuhan juga kan? Buat Tuhan juga. Ya. Intinya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Nggak boleh dipisahkan ya. Jangan Iya. dikotomikan. Ini bukan berarti kita tidak boleh bangga-banggaan, tapi
kita harus ingat ya, kebanggaan diri kita, kebanggaan kita itu semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan. Seperti itu ya. Iya, betul. Kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya melalui gereja. Nah, Dan ya. persekutuan ini. Ya. Jadi Gimana, Sir? sudah jelas ya, Sir? Ya, harusnya ini sudah jelas nih. Sudah jelas. Coba Oke. disimpulkan dulu kalau untuk persekutuan ini seperti apa, Sir? Nah, teman-teman ya, teman-teman yang di rumah, kita juga bisa memaksimalkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Bagaimana memaksimalkannya, ya. Mungkin seperti contoh tadi sebelum konten ini kan ada video kesaksian teman-teman pujian ya. Nah, itu bisa ya. Itu kan memaksimalkan, Tuhan kasih talenta menyanyi, main gitar, main piano, maksimalkan untuk Tuhan. Dan mungkin teman-teman juga punya talenta yang lain ya. Bisa baca puisi, bisa bikin video, atau bisa kesaksian diri selama ini apa yang dilakukan ya. Teman-teman juga bisa bagikan ke kita dan bisa bagikan ke teman-teman yang melihat gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Itu? Nanti lihat di bawah ya, ada Nomor? nomor siapa yang bisa dihubungi Bisa ya. dilihat di bawah. Oke. Nah, Oke. ya kita sama-sama Ya, kita harus menggunakan tutup ini. ya, Ya, menggunakan kemampuan kita untuk Ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Dapat disimpulkan demikian dan kita harus mengakhirinya. Ya, karena durasi ya. Durasi. Jangan terlalu panjang. Oke. Oke, sampai ketemu Minggu depan. minggu depan. Tuhan memberkati ya. Tuhan berkati. Selain untuk mematuhi anjuran dari pemerintah, nah teman-teman, kita tetap bisa juga melakukan banyak hal yang positif meskipun kita ada di rumah aja. Yang pertama teman-teman, kita bisa meluangkan waktu kita, lebih banyak waktu kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Kita bisa manfaatkan semuanya itu, waktu kita untuk bisa lebih berinteraksi dengan papa mama kita, koko cici kita, adik kita. Kita juga bisa mengajak mereka di dalam persekutuan dan berdoa bersama-sama. Yang kedua, teman-teman juga bisa, meskipun di rumah aja, teman-teman tetap bisa meningkatkan skill atau kemampuan untuk hal-hal yang teman-teman suka. Misalnya, teman-teman bisa belajar bagaimana mengedit foto, menggunakan Photoshop misalnya, edit video, ataupun bahkan bisa mempelajari bahasa. Nah, teman-teman, kalian bisa gunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang positif demi kemajuan diri kalian. Nah, yang ketiga, jangan lupa kita juga tetap dipanggil untuk bersaat teduh secara rutin, meluangkan waktu lebih lagi untuk kita boleh berelasi dengan Tuhan. Yang mungkin sebelumnya saat teduh kita mungkin terburu-buru karena kita harus segera berangkat sekolah ataupun harus mengerjakan tugas-tugas sekolah yang menumpuk. Nah, teman-teman bisa menggunakan waktu ini untuk kita juga membangun kerohanian kita lebih baik lagi. Dan jangan lupa, setiap hari Sabtu jam 5 sore, mari teman-teman kita kumpul bersama di channel Regon GKI. Di channel YouTube itu kita bisa bersama-sama bersekutu meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Nah, ayo kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama bersekutu, tetap bersekutu dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita.